Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama masuk dalam ibadah online kembali hari ini. Tidak terasa sudah minggu pertama bulan November. 2 bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2020 ini. Mari kita siapkan hati hari ini, kita percaya seperti kata firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita dengan hati bersyukur, dengan bersuka cita kita akan masuk ke dalam ibadah online. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita, menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang Engkau jadikan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama masuk dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau menghormati hadirat Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami. Roh Kudus, Kau buka hati kami, pikiran kami. Sehingga kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua ibadah acara hari ini mulai dari permulaan hingga akhirnya. Semua ke dalam tangan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk beribadah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, saudara seiman untuk merayakan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu hari ini kita membuka hati kita untuk hadiratnya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Gunung batu, kota benteng kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama katakan, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tangan kita katakan, Mulutku penuh
saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Oh ya Rama Shandara Laramo, ya Rama Haleluya, kau ditinggikan, Yesus kau pengharapan kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama nyanyikan, Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus,
Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin saudara terkasih. Dia luar biasa, Allah perkasa, kekuatan kita. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Amin. You are the strength of our life, Lord Jesus. Oh yeah. Katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan milik kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh haleluya. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita, tidak ada yang lain. Sama-sama katakan sekali lagi. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Amin. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. God is the strength, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama berdoa untuk topik doa hari ini. Khususnya kita mau berdoa untuk keluarga, suami dan istri, dan anak-anak. Mari kita siapkan hati kita, saya ajak kita semua mengangkat hati dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa Tuhan hari-hari ini, khususnya dalam masuk di masa pandemi ini Tuhan. Kalau kami mendengar Tuhan, tingkat perceraian bertambah. Kami mendengar Tuhan, banyak masalah dalam hubungan suami dan istri.
Dan kalau itu juga berimpact Tuhan ke dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, pasangan suami istri anak-anak Tuhan. Hari ini kami bersama-sama bersehati berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan datang. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber damai sejahtera Tuhan, di antara suami istri, di antara pernikahan mereka dan rumah tangga mereka. Bapa, kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberikan pertolongan, pulihkan ya Tuhan hubungan suami dan istri. Juga hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk para orang tua. Kalau ada ayah dan ibu yang bekerja dan menjadi tulang punggung bagi keluarga Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan di PHK ataupun kekurangan income, kehilangan income di hari-hari ini, Tuhan Yesus, Kaulah sumber kehidupan kami. Kami berseru kepada Engkau, tolonglah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, membuka jalan bagi mereka ya Tuhan menghadapi hari-hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak hari-hari ini kami boleh kembali Tuhan kepada kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan. Kami boleh membangun kembali mezbah doa, kualitas hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus datang ke hadapan-Mu. Roh Kudus, lawatlah rumah tangga anak-anak-Mu, supaya Engkau memulihkan mereka, dan bahkan mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak keluarga-keluarga yang belum mengenal Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kesaksian Injil keselamatan, kehidupan dalam Tuhan Yesus menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gunung batu, Engkaulah kota benteng, menara kekuatan bagi setiap keluarga. Kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu.
Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. You can access our Sunday service from our YouTube page at Bethany International Church, Melbourne. Or you can access it by visiting our website at www.bethanymelb.org.au. The service will be accessible from 8:30 a.m. onwards every Sunday. Are you a coffee lover? And are you interested to learn how to make your own coffee at home? We are inviting you to join our after-service fellowship, Coffee Talk, today at 10:30 a.m., where we will be holding a workshop on coffee making. Simply scan our QR code to join our after-service fellowship. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation.
Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Shalom Jemaat BIC yang diberkati Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan dana yang telah diberikan untuk GBI Sahati, di mana dana kemudian disalurkan untuk bantuan kepada hamba Tuhan di berbagai daerah, pedalaman, desa-desa, dan kabupaten, serta untuk menabur bantuan ke rumah sakit. Kami juga mengucapkan terima kasih atas taburan untuk membantu di ladang misi Mindoro dan Batangas untuk memperluas kerajaan Allah sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya! We are inviting you to join fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. For more information, please contact Demak. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa hati kami, bawa hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Lebih lagi Tuhan penuhi setiap kami ya Bapa. Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sama-sama nyanyikan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudusan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan. Bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
lebih dan lebih lagi Tuhan menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Haleluya. Senangkan hati-Mu, hanya itu sekali lagi nyanyikan, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, oh hanya itu kerinduanku. Oh hanya ini kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Yes. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ada pesan Tuhan untuk saya dan saudara tentang berbahaya jika pelita itu padam. Apa jadinya jika di dunia ini tidak ada penerang? Kalau kita berbicara pelita, tentu kita diingatkan tentang terang yang ada. Dan saya diingatkan satu peristiwa ketika saya masih kecil. Itu tiba-tiba lampu di rumah saya padam, ternyata listriknya padam. Dan apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil hanya menangis. Saya cari orang tua saya, nggak ada. Cari kakak-kakak saya, nggak ada. Saya mau jalan kemana, saya juga nggak tahu karena begitu pekat, gelap. Dan tiba-tiba ibu saya datang bawa lampu, namanya lampu teplok, kita sebut lampu teplok. Itu ada semprongnya atau ada kacanya, lalu ada sumbunya, dan di bawahnya ada minyak tanah sebagai alat penerang. Dan seketika itu juga saya bisa melihat ternyata saya tidak sendirian. Ternyata di sekitar saya ada kakak-kakak saya, ada orang tua saya di situ, dan saya senang sekali. Dan saya diingatkan tentang hal ini. Apa jadinya kalau kita tidak memiliki penerang dalam hidup kita? Dan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bayangkan, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Memang kita tinggal di dunia yang gelap. Itu sebabnya kita membutuhkan terang. Gelap di sini bukan berarti penerangan secara fisik aja, tetapi juga gelap secara kehidupan. Kita tidak tahu langkah yang benar, kita tidak tahu keputusan yang benar, jawaban yang benar, tidak tahu. Tetapi Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Oh, ketika kita memiliki Yesus, ternyata kita tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup itu. Terang hidup itu sangat penting sekali. Tuhan mau kita menjadi terang. Itu sebabnya Yesus menyatakan di dalam kitab
Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Waktu saya membaca ayat ini, saya membayangkan kalau Yesus lagi berbicara kepada saya, Betty, kamu adalah terang dunia. Saya berpikir, ketika Yesus tinggal di dalam aku, terangnya ada di dalam aku, maka aku akan menjadi terang dunia. Dunia di mana? Dunia di sekitar tempat di mana aku berada. Menjadi penerang atau menjadi dampak bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi suami, bagi gereja Tuhan, bagi teman-teman, bahkan juga mungkin bagi tetangga, bagi orang-orang yang saya jumpai. Lalu Tuhan ingatkan untuk lagi pula, orang tidak menyalakan pelita itu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang-orang yang memiliki pelitanya menyala, terang di dalam hidupnya, maka dia akan berdampak di dalam rumahnya terlebih dahulu. Lalu ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Orang yang memiliki terang yang sesungguhnya yaitu Yesus di dalam hidupnya, maka perbuatan-perbuatannya juga sama seperti yang Yesus lakukan. Dan tidak heran dia akan berdampak kepada orang di sekitarnya. Kalau kita katakan terang, terang itu yang dimaksudkan adalah hidup yang berdampak positif kepada orang lain. Ini sisi terang yang lain yang Yesus maksudkan untuk kita memiliki terang itu, yaitu ketika kita memiliki terang itu, hidup kita sesungguhnya harus menyatakan Yesus yang hidup di dalam aku. Tentu perbuatan-perbuatan kita semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Matius 5 ayat 18 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, berarti di depan orang di sekitar kita di mana kita beraktivitas. Apakah kita seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, seorang profesional, atau juga seorang yang bekerja di marketplace, atau juga mungkin kita seorang guru atau seorang pelajar. Seharusnya orang-orang bisa melihat bahwa dia adalah milik Yesus. Dia ada Yesus dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan harus membuat perbedaan, sebab kita bukan dari dunia ini. Kita adalah anak-anak terang. Seharusnya orang-orang yang memiliki terang, yaitu Yesus yang hidup di dalamnya, itu akan memberikan dampak yang positif. Tahukah saudara bahwa terang itu adalah Yesus? Terang Yesus itu adalah Allah. Firman Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Tentu perbuatan-perbuatan orang yang memiliki terang Tuhan di dalam hidupnya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang memiliki kasih. Panjang sabar, murah hati, lembut, jujur. Apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Harusnya perbuatan orang-orang yang memiliki terang Tuhan berdampak seperti itu. Dan sudahkah orang-orang di sekitar kita merasakan bahwa ada terang di dalam hidup kita? Sudahkah keluarga kita merasakan demikian? Ada seseorang wanita yang mungkin saudara tidak mengenal wanita ini, tetapi wanita ini adalah seorang yang buta dari sejak dia berusia 2 minggu. Ketika dia bayi 2 minggu, pada saat itu dia mengalami sakit dan pengobatannya salah, ternyata hasilnya adalah dia harus buta seumur hidupnya. Namun demikian meskipun dia memiliki keterbatasan secara fisik, dia buta, tetapi yang luar biasa, dia memiliki terang dunia, yaitu Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam wanita ini. Yang luar biasanya, apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan adalah memberi penerangan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan Tuhan mengaruniakan bakat yang luar biasa, dia menjadi seorang penulis lagu.
Dia adalah Fanny Crosby. Dia menuliskan mungkin hampir 9.000 sajak, bahkan juga lagu-lagu hymn yang pada saat itu bahkan sampai hari ini kita mungkin masih menyanyikan lagu-lagu itu. Dan tahukah saudara, lagu-lagu itu membawa penerangan bagi orang lain, membawa orang lain menemukan terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Dan meskipun dia buta, tetapi dia memiliki terang yang hidup di dalam dia, pelita yang menyala. Maka karya-karya yang dibuat, lagu-lagu yang ditulisnya, itu berdampak membawa orang kepada terang Kristus yang sesungguhnya. Sehingga Fanny Crosby membuat pernyataan begini, seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik. Ini adalah pernyataan Fanny Crosby yang memiliki pelita yang menyala di dalam hidupnya. Apakah pelita itu? Nah, pelita adalah lambang terang dalam hidup. Sebab itu pelita harus menyala. Jika pelita menyala, yang pertama dia akan menerangi jalan kita. Apa yang dituliskan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara memiliki pelita yang menyala, saudara baca firman Tuhannya juga beda. Karena nyala itu berbicara tentang api Roh Kudus. Dan ketika api Roh Kudus itu menyala, firman itu akan menjadi demikian hidup. Mungkin kita bisa membaca firman Tuhan, tetapi dengan cara yang sangat biasa. Tapi berbeda dengan orang yang pelitanya menyala. Dia akan rasakan sesuatu, firman itu begitu hidup dan menjadi rema di dalam hidupnya. Sebab begini, kalau saya boleh kasih gambaran, firman Tuhan itu seperti gambaran seorang arsitek. Kita boleh kagum lihat gambar rumah, gambar bangunan yang begitu luar biasa. Tetapi kita belum bisa menikmati gambar itu. Kita cuma kagum sama gambarnya aja. Sampai ketika ada tukang yang mengerjakan gambar itu, maka kita dapat menikmati bangunan, berbentuk bangunan, dan disitulah kita bisa menikmati bangunan yang sesuai dengan gambarnya. Nah, saya bisa umpamakan firman Tuhan itu seperti rancangan seorang arsitek. Belum menjadi apa-apa. Sampai ketika Roh Kudus mengerjakan gambar itu menjadi kenyataan di dalam hidup. Mengerjakan firman yang kita baca menjadi kenyataan di dalam hidup. Itu sebabnya seorang yang pelitanya menyala, maka dia membaca firman itu akan berbeda. Firman Tuhan plus Roh Kudus akan menghasilkan satu ciptaan kreasi-kreasi yang baru, yang luar biasa. Sebab itu ketika pelita di dalam hidup kita menyala, firman-firman yang kita baca, itu akan menjadi demikian hidup. Lukas 11 ayat 35 mengingatkan setiap kita, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Sebab ketika pelita itu padam, maka firman yang saudara baca pun cuma akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan memenuhi otak saudara, pikiran saudara. Yang kedua, kita perlu pelita di dalam hidup kita menyala, supaya menyingkapkan dosa-dosa yang tidak terlihat. Jika pelita di dalam hidup kita menyala, maka sama seperti terang di dalam kegelapan, kita akan tahu setiap langkah, setiap perkataan, perbuatan kita yang salah. Orang-orang yang memiliki pelita yang menyala, yang berkobar-kobar, maka dia akan hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang menjadi hal-hal yang mendukakan Tuhan. Pelita yang menyala akan menyingkapkan dosa. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita hidup di dalam pertobatan. Ketika dosa kita disingkapkan, adalah sebuah hal yang menguntungkan kita untuk kita bertobat. Sehingga kita memiliki hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Dalam kitab Ayub 21 ayat 17 mengatakan betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Ketika pelita kita padam,
maka langkah kita, perbuatan kita akan salah. Yang ketiga, kenapa pelita kita harus tetap menyala? Untuk menyingkapkan berkat-berkat Allah yang tidak terlihat. Saya melihat hal ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena ketika seorang pelitanya menyala, dia akan memiliki pengharapan. Sekalipun di sekitarnya dia belum melihat. Dia tidak melihat dengan apa yang dilihat oleh mata manusianya atau kasat matanya. Dia melihat lewat firman Tuhan. Dia melihat melalui iman yang ada. Apa yang dituliskan dalam Amsal 20 ayat 27? Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ketika terang Tuhan datang, ketika pelita itu menyala, maka kita bisa melihat sesuatu yang indah dari kacamata rohani kita. Sama ketika kegelapan di sekitar kita, lalu ada lampu, ada penerang, kita bisa lihat ada barang-barang yang indah-indah. Pelita di dalam hidup kita perlu menyala sehingga kita bisa melihat dengan mata iman kita perkara-perkara yang indah, perkara yang mulia yang mungkin kita belum lihat secara kasat mata, tetapi kita percayai itu ada. Seperti apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya orang-orang yang memiliki pelita yang menyala itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu mempercayai Tuhan sepenuhnya walaupun dia belum melihat. Dan selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa indahnya yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya sangat berbahaya jika pelita hidup kita padam. Pelita hidup kita tidak lagi memberi penerangan dalam hidup ini. Dapatkah saudara bayangkan kalau di tempat yang gelap tidak ada lagi penerangan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Salah arah, tidak tahu arah dan tujuan. Dan biasanya orang-orang yang pelita hidupnya telah padam, tidak lagi menyala, Roh Kudus tidak lagi berkobar-kobar dalam hidupnya, maka dia tidak lagi berdampak positif kepada orang di sekitarnya. Terutama kepada keluarga yang ada di dekat dia. Hidupnya mengalami kekacauan, dalam kekacauan. Tawar hati lagi, kecewa lagi, marah lagi, gampang tersinggung lagi, sakit hati lagi, pahit hati, iri hati, sombong, suka bohong, dendam, tidak bergairah akan hal-hal rohani, kembali kepada perbuatan dosa yang lama. Dan inilah tanda daripada orang yang pelitanya padam. Tetapi orang-orang yang pelitanya menyala, maka dia akan berkobar-kobar. Orang yang pelitanya menyala, dia akan selalu bergairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang dia lakukan, fokusnya adalah untuk Tuhan. Karena dia tahu segala sesuatu dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab ketika Roh Kudus, yaitu pelita di dalam hidup kita menyala, maka Roh Kudus itu selalu akan membawa seseorang, membawa kita untuk selalu terfokus menyenangkan hati Tuhan, melakukan perkara-perkara yang tidak mendukakan hati Tuhan. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang-orang yang pelitanya menyala itu bergairah akan hidup, bergairah untuk melayani Tuhan, bergairah untuk menyenangkan hati Tuhan, bergairah di dalam hidup, punya kegairahan, tidak menjadi begitu lesu. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya sangat berbahaya. Ingat kata-kata ini, sangat berbahaya jika pelita hidup kita menjadi padam. Kita berdoa biar hari ini kalau mungkin ada di antara saudara yang nyala apinya mulai redup-redup karena kehabisan minyak. Atau mungkin tidak ada minyak sama sekali sehingga pelita itu menjadi padam. Ada satu kabar gembira yang Tuhan
ingin kita dengar, yaitu dia selalu menerima orang-orang yang mau kembali bertobat kepada dia. Jangan biarkan pelita itu padam, karena sangat berbahaya. Hidup kita ada di dalam ancaman dan kehancuran ketika pelita hidup kita padam. Kita tidak mungkin lagi bisa berdampak positif. Yang ada adalah kita semakin akan tenggelam. Hari ini, mari kita buat komitmen yang baru kepada dia. Kalau mungkin ini yang ada di dalam diri saudara, mari datang kepada dia dan perbaharui hidup saudara, perbaharui janjimu kepada Tuhan itu sebagai minyak. Dan saya percaya api itu akan menyambar dan engkau akan bergairah kembali di masa-masa sukar ini. Bukanlah hal yang paling sukar di dalam hidup ini. Ketika pelita kita menyala, kita akan mengerti langkah-langkah, strategi-strategi yang harus diambil sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dan kita tahu berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana agar pelita kita tetap menyala? Yang pertama, miliki minyak murni. Keluaran 27 ayat 20 menuliskan, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Minyak zaitun yang murni. Untuk mendapatkan minyak zaitun murni, buah zaitun harus mengalami kehancuran, dihancurkan, diremukkan. Ketika diremukkan, maka tetesan demi tetesan minyak itu akan keluar. Ini berbicara tentang proses hidup. Api tidak akan menyala tanpa minyak. Proses hidup. Seperti pembuatan minyak zaitun, demikianlah mungkin hidup kita dihancurkan. Seringkali Tuhan izinkan ada masalah, bahkan juga ada ujian dalam hidup kita untuk menghancurkan hidup kita, supaya kita melakukan penyerahan diri. Biasanya orang-orang yang sedang mengalami proses hidup, maka dia akan banyak menyerah diri sama Tuhan. Minyak itu berbicara tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Saya diingatkan tentang bagaimana 120 murid. Sebenarnya pada saat itu Tuhan bisa saja langsung menyerahkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid yang ada, tetapi tidak dilakukan itu. Mereka harus menunggu 10 hari proses pemurnian supaya hati mereka murni, minyak dihasilkan. Mereka mulai hidup di dalam pertobatan. Mungkin 10 hari mereka memuji, menyembah Tuhan, dan juga diingatkan tentang dosa-dosa lama dan dibersihkan, dan minyak dari hidupnya diproses. Menunggu bukan sesuatu yang enak, tidak enak. Sebab itu jangan fokus kepada hasilnya, fokus kepada proses, sebab proses akan menentukan hasilnya. Dan setelah itu kita tahu dari kitab para rasul dituliskan, murid-murid mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, api-api Roh Kudus mulai turun karena minyak telah tersedia. Bagaimana agar pelita tetap menyala? Yang kedua, miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam kitab Matius 26 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan akan hari maupun akan saat. Yang berjaga-jaga di sini adalah miliki kehidupan doa. Sebab kehidupan doa membuat kita tergantung pada Tuhan. Sebab doa adalah satu bentuk sikap hidup mengandalkan Tuhan, penyerahan diri, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting, seperti kita memerlukan oksigen. Yang ketiga, miliki komunitas yang benar di mana kita berada. Teman, komunitas itu perlu sekali. Kalau komunitas kita tidak membangun kehidupan rohani kita, membuat kita selalu down, bahkan juga nasihat-nasihatnya tidak benar, tidak datang dari firman Tuhan, tinggalkan. Nah, ada satu percobaan di mana jika seseorang mau pergi ke satu tempat, anggaplah itu adalah gua, ya, untuk bisa ditinggali, maka manusia itu memerlukan oksigen. Untuk bisa tahu tempat itu boleh ditinggali atau tidak adalah biasanya mereka akan menaruh api di dalam gua itu. Kalau apinya itu menyala, maka di situ ada oksigen dan boleh ditinggal di situ karena cocok untuk manusia. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman kita tidak membuat roh kita hidup, kehidupan rohani kita menjadi menyala-nyala dan sungguh-sungguh sama Tuhan, tinggalkan, sebab mereka tidak akan membangun hidup kita. Amsal 13 ayat 9 menuliskan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik itu padam. Nah, mari saya ingin saudara mengerti tentang hal ini.
Mungkin ada di antara saudara berkata bahwa saya masih tetap ada pelita roh, masih tetap bisa berbahasa roh, masih tetap bisa melayani, masih tetap bisa melakukan aktivitas. Oh, hidup saya berdampak. Dengarkan, berdampak di sini maksudnya mereka adalah untuk mereka-mereka yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan membawa orang-orang juga kepada Tuhan. Apakah pelita di dalam hidup saudara masih tetap menyala-nyala? Jika tidak, mari datang kepada Dia dan mari berdoa. Saya punya satu ilustrasi yang bagus untuk saudara bisa mengerti. Nah, apa yang Tuhan maksudkan adalah ketika hidup kita memberi dampak kepada banyak orang, itu akan terjadi promosi. Firman Tuhan katakan promosi tidak datang dari barat, tidak juga dari timur, tetapi peninggian itu dari Tuhan ya. Peninggian itu promosi ya. Jadi saya pakai bahasa yang paling mudah aja. Promosi atau peninggian tidak datang dari barat atau dari timur, tetapi datangnya dari Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam kitab Matius pasal ke-5 ayat yang ke-14 sampai 16. Tuhan memberikan promosi kepada mereka yang memiliki pelita yang menyala. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara bayangkan, ini adalah penerang, lampu atau pelita yang ada. Tidak mungkin taruh di bawah, sebab ketika pelita ditaruh lebih tinggi, lampu taruh lebih tinggi, maka akan berdampak menerangi banyak tempat. Ya, sehingga kita bisa mengerti di sini, kalau pelita kita menyala, Tuhan itu akan mengangkat. Saya diingatkan firman Tuhan mengatakan demikian, aku akan membawa engkau naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya ada peninggian. Lalu yang kedua, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 16 mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh, ternyata Tuhan mau hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan kalau pelita kita menyala, itu hidup kita pasti akan memuliakan nama Tuhan. Lihat di sini, saya ingin saudara juga mengerti. Mungkin ada orang berkata begini, wah, hidupku sudah jadi Kristen lama nih, aku udah sungguh-sungguh nih, tetapi kok belum dipakai oleh Tuhan. Tapi saya ingin kita coba periksa diri saudara, coba periksa. Saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya sudah jadi orang Kristen lama, saya udah pelayanan kok biasa-biasa aja, lalu kita mulai iri kepada orang yang dipakai Tuhan. Tapi mari periksa diri. Kalau kita periksa diri, mungkin pelita itu masih ada, mungkin pelita itu masih menyala, tetapi mungkin tertutup oleh hal-hal dosa-dosa yang lama. Saudara, pelita menyala tapi ditutupi oleh dosa yang lama. Perhatikan di sini ya, pelitanya Roh Kudus masih ada, masih bisa bahasa roh, tapi nggak berdampak, ya. Lalu ditutupi oleh rasa tawar hati, kecewa, marah, gampang tersinggung. Ini dosa-dosa yang lama, ini diulang-ulang lagi, ya. Lalu mulai sakit hati, kepahitan, masuk lagi suka bohong, dendam, dan kecewa lagi, takut, tawar hati. Akhirnya kelihatannya memang masih ada Roh Kudus, masih bisa berbahasa roh, tapi belum tentu berbahasa roh akan memberikan dampak kepada orang lain dalam perbuatan. Bukan berarti kita tidak perlu berbahasa roh, kita perlu, tetapi yang saya maksudkan perbuatannya tidak lagi berdampak. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Maka kita harus datang kepada Dia. Biarkan Tuhan membersihkan sampah-sampah yang ada. Jika tidak, kelihatannya saudara sudah memiliki minyak, kelihatannya saudara memiliki Roh Kudus, tapi tidak berdampak sama sekali. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Waktu kita datang kepada Tuhan, ampuni aku. Mungkin kita terlalu sombong, terlalu menganggap diri kita hebat.
Dan ketika kita datang pada Tuhan, akui dosa-dosa kita, maka saya percaya tangan Tuhan itu akan turun atas kita. Waktu kita datang, Dia akan mengangkat dosa-dosa lama kita. Waktu kita datang, Tuhan ampuni aku. Aku ini kasar, aku ini sudah mengecewakan, aku ini berbohong, aku ini korupsi, aku ini suka memfitnah. Ampuni aku Tuhan, aku telah menyakiti hati orang lain, menyakiti hati keluargaku. Ampuni aku Tuhan. Lalu sampah sakit hati mulai diangkat, sampah kepahitan, sampah iri hati, sampah dendam mulai diangkat, dan dosa-dosa lama mulai diampuni dan sampah diangkat. Dan saudara bisa lihat terang itu ada. Kembali terlihat nyala pelita dalam hidup saudara. Dan kalau itu terjadi, maka ingat Tuhan akan membawa saudara naik dan tidak turun. Ada promosi, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kelepasan yang akan terjadi. Mari datang kepada Dia, Allah pencipta segalanya. Pejamkan mata saudara, kita berdoa. Datang kepada Dia, Allah yang tidak pernah menolak kita. Baik, saya rindu berdoa untuk setiap saudara. Yang pertama, mungkin ada di antara saudara yang telah kehabisan minyak. Mari buka hati saudara, perbaharui kembali satu janji di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku mau datang kepadamu dan aku mau memperbaharui kembali. Akui dosa-dosa lama saudara, sebab Dia selalu suka mendengarkan setiap anak-anaknya yang hidup dalam pertobatan dan mengakui dosa di hadapannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, mungkin ada di antara saudara yang apinya ada cuma sedikit karena minyaknya itu tinggal sedikit. Dan hari ini minta kembali sama Tuhan. Mungkin ada di antara saudara adalah orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Saudara telah dibaptis Roh Kudus, tetapi saudara telah lama mungkin tidak lagi mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dan hari ini datang kepada Dia, Tuhan ampuni aku. Kalau mungkin aku membiarkan Engkau dan tidak mengaktifkan Engkau di dalam hidupku, sehingga nyala api itu menjadi begitu kecil dan itu tidak cukup untuk menerangi dalam hidup saudara. Mari datang kepada Dia, katakan kepada Dia, oh Tuhan, aku rindukan Engkau selalu. Ampuni aku dan aku mau diperbaharui kembali. Dan atau mungkin ada di antara saudara yang hari ini berkata, aku ini belum lagi ada api yang ada. Mungkin ada di antara saudara belum pernah dipenuhi bahkan dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbicara di dalam bahasa yang baru, yaitu bahasa-bahasa yang tidak dapat dimengerti manusia, tetapi akan membawa saudara mengalami satu pengalaman keintiman dengan Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara rindu untuk dibaptis Roh Kudus, buka hati saudara dan tetap katakan, Tuhan, ini hidupku dan ampuni setiap dosa yang lalu. Tapi aku mau terbuka di hadapan-Mu. Saya percaya api Roh Kudus ada di setiap tempat di mana saudara berada. Itu akan memenuhi dan menyambar minyak, yaitu hidup saudara yang terbuka di hadapan Tuhan, sehingga pelita di dalam hidup saudara menyala kembali. Mari angkat tangan saudara di tempat di mana saudara berada. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu dan mengakui setiap kesalahan dosa yang ada. Tuhan, aku tahu tidak ada dosa yang tidak Engkau ampuni, dan hari ini Engkau memberikan pengampunan yang ada. Dan saat ini Tuhan, biarlah api Roh Kudus-Mu menyambar pelita-pelita yang telah disediakan minyak yang ada, kembali berkobar. Kalau api itu kecil, kembali Engkau kobarkan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu rindu untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, dan hari ini Tuhan, genapi janji-Mu untuk setiap anak-anak-Mu untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, dan biar kiranya apa yang segala sesuatu yang baik, yang indah, yang mulia yang datang daripada-Mu terjadi kepada setiap anak-anak-Mu yang memiliki api pelita yang menyala-nyala.
Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau mendengar doa kami, karena kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Raja segala Raja, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika pelita kita menyala dengan api Roh Kudus, maka hidup kita pasti berdampak bagi banyak orang, dan Tuhan akan memakai kita sebagai saksinya sampai ke ujung-ujung bumi. Tetaplah menyala dan jangan padamkan rohnya. Haleluya, puji Tuhan buat firman Tuhan sudah disampaikan hari ini. Saya percaya itu memberkati kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Mari saya ajak sekarang kita akan menutup ibadah ini bersama-sama. Kita menyiapkan hati kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang Kau sudah berikan kepada kami, makanan rohani buat kami. Tuhan, kami menyambutnya dengan sukacita dan sedang menjadi bagian kami untuk kami sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan ini dalam pertolongan Roh Kudus, dan kami akan melakukan dan bahkan kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan semua anak-anak-Mu di tempat mereka berada, para keluarga, para single Tuhan, student. Kami berdoa kiranya kekuatan Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah menyertai setiap kami memasuki minggu yang baru. Dan terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami, bahkan menyertai langkah kehidupan kami. Haleluya. Sekarang saatnya kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dan anugerah daripada Bapa di surga, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai saudara dan saya, sampai kita semua datang menghadap ke dalam hadirat-Nya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Kita semua akan masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan sekekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jam 10.30 sampai jam 11 pagi hari ini, bagi saudara-saudara yang sudah selesai ibadah 1, sudah kita undang, silahkan berfellowship online bersama-sama. Ada link di Zoom yang sudah diberikan dalam website gereja, sudah bisa masuk ke dalamnya. Saudara yang perlu untuk mendapatkan bantuan doa, dukungan doa, saudara yang memerlukan caring, ya, tim caring akan ada di sana bersama-sama. Karena saya undang kembali setelah ibadah 1, saudara bisa masuk bersama-sama berfellowship, dan ada tim gereja yang akan menunggu saudara dan kita akan berfellowship bersama-sama. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti masuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.